Sebetulnya untuk ayam pukul kepala dan pukul badan ini bisa sama-sama mengalahkan. Tapi kita di sini memakai logika ya. Welcome back everybody. Bangun pagi, belum mandi, belum gosok gigi, langsung ngopi. Gigi kuning, mata merah, punduk hinyai, gak masalah. Yang penting visi dan misi menjadi pro botol tetap tercapai. What's up bro? Sesuai judul, hari ini kita akan membahas tentang efektivitas penyelesaian akhir antara pukulan badan melawan pukulan kepala, mana yang lebih efektif. Tapi sebelumnya bagi kalian para penghobi, kalian belum penghobi ya kalau belum menonton video ini, karena di channel ini semuanya akan dibahas tuntas kupas semua tentang per ayam aduan ya. Kita sharing, kita berbagi ilmu pengetahuan tentang ayam aduan yang penuh dengan misteri ini. Jadi kalian harus menonton ya. Dan ingat, jangan di skip-skip karena tiap menitnya itu sangat penting ya. Oke, langsung saja kita akan lanjut ke pembahasan. What's up boy? Oke, pukul badan. Siapa yang nggak tahu pukul badan? Atau yang sering juga disebut dengan cangkul ya, mukulnya nyangkul ya. Bukan nyangkul di kebun atau di sawah, itu adalah solah ayam ya. Kalau yang nyangkul itu botohnya. Brakot, bisa juga dibilang brakot kalau sekarang identik dengan ayam-ayam pakoy ya. Nah itu untuk sekilas untuk pukul badan ya. Sedangkan untuk pukul kepala ini pasti kalian juga sudah sering ya melihat dari zaman dulu ya. Rata-rata pukul kepala itu sudah sering ya, umum ya. Nah lalu manakah yang terbaik antara pukul kepala dengan pukul badan, atau pukul-pukulan, atau pukul apalah kita akan cari tahu. Oke, baik. Berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, ilmu fisika, matematika, katurangan, dan semuanya berdasarkan pengalaman pribadi dan hasil data-data yang sudah valid dan analisis yang sudah diuji cobakan berulang-ulang kali, akan saya jelaskan di hari ini untuk ayam pukul badan dan pukul kepala ya. Oke, sebelum saya di akhir video nanti saya akan kasih tahu ya yang mana yang paling efektif. Saya akan kasih dulu rincian untuk ayam pukul badan ya, rincian kelebihannya ya. Untuk kelebihan ayam pukul badan, di sini konteksnya si ayam pukul badan dan pukul kepala ini sama ya, sama beratnya, sama bersihnya ya. Untuk pukul badan itu kelebihannya itu, kalau ayam memukul badan itu biasanya ayam itu akan susah naik ya. Jadi karena dipukul badannya itu, jadi si ayam terlihat kecil ya, bahkan susah untuk naik ya, untuk mukul. Bahkan untuk sekelas ayam yang sudah berotot pun itu akan tetap jika betul-betul pukul badannya itu berefek ya. Terus kadang pukul badan ini suka membuat ayam jadi lari sendiri ya, lari sendiri. Beda halnya dengan botohnya seperti Anda ya. Kalau lari sendiri, kalau gacoan kalah pasti lari itu kalau nggak kebayar ya. Kalau ayam pukul badan itu lari sendiri karena mungkin udah nggak kuat ya, ayamnya terasa remuk badannya itu karena gedoran di badannya ya. Nah itu untuk kelebihan pukulan badan ya, itu kelebihannya ya. Tapi untuk kekurangannya, ini pukulan badan juga ada ya. Jadi pukulan badan ini butuh berulang-ulang kali pukulan untuk melumpuhkan musuhnya ya.
karena badan ini secara logika badan ini lebih tahan ya dibanding dengan kepala ya. Jadi butuh pukulan yang rajin ya, bertubi-tubi terus untuk melumpuhkan lawannya. Itu untuk kekurangan ayam pukul badan ya. Dan untuk ayam pukul badan ini harus memiliki efek atau bobot yang betul-betul berefek kepada lawan ya. Karena jika ayam pukul badan pukulnya kudamplang-kedampleng atau ringan, itu bukan pukul badan ya, tapi pijat badan ya. Plus lagi itu untuk botohnya yang plus dan untuk pijat badannya untuk ayam ya. Jadi harus memerlukan bobot pukul yang betul-betul besar ya, atau berefek berat ya untuk pukul badan ya. Karena percuma ya kalau kita pelihara ayam berakot rajin tapi pukulnya tipis-tipis ya, jangankan untuk ayam jadi lumpuh itu ya, serasa enak aja mungkin tuh si ayam merasa dipijit. Tuh dia. Itu untuk ayam pukul badan. Oke, sekarang untuk ayam pukul kepala. Ayam pukul kepala, saya akan kasih tahu kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, untuk kelebihan ayam pukul kepala, untuk ayam pukul kepala ini tidak memerlukan pukulan yang besar sebetulnya ya. Yang pukulan kecil pun bisa jadi untuk ayam pukul kepala. Tuh kelebihannya. Kemudian jika hoki untuk pukulan kepala bisa sekali jadi itu ayam bisa langsung kejiling ya. Kadang pukul kepala itu membuat ayam jadi kejiling tanpa pukulan yang berat seperti ayam pukul badan. Terus untuk pukulan kepala ini biasanya keseimbangan tubuh si ayam ini jadi hilang keseimbangannya, hilang kesadaran, pusing mungkin ya, karena dipukuli terus ya. Untuk ayamnya pusing kan, botolnya juga sama pusing, takut kalah, takut bayar ya. Saya juga tahu, tapi di sini saya penghobi, saya sih jarang untuk turun ya. Apalagi sekarang saya statusnya sebagai peternak. Oke, sedikit bahasan curhat ya, nggak apa-apa. Oke, lanjut. Untuk pukulan kepala ini bisa membuat ayam kejiling, pingsan, bahkan mati di tempat. Mati di tempat kalau kepukul sambungan ya, sambungan salang ini kepala dan leher itu pasti langsung mati. Itu untuk kelebihan ayam pukul kepala ya. Beda lagi kalau botohnya yang kalah, ayamnya saat diadu itu bukan pukul kepala ke badan, tapi dia terpukul karena kekalahan, harus bayar. Kemudian untuk kekurangan ayam pukul kepala ya, yang namanya kepala ayam itu kalau saat beradu pasti selalu bergerak. Tidak mungkinlah seekor ayam saat beradu kepalanya diem. Jadi susah dibidik ya untuk kepala. Emang itu untuk pukulan kepala efektif ya untuk menumbangkan lawan, tapi susah dibidik untuk ayam pukul kepala karena kepalanya yang susah diambil ya, susah dibidik untuk melancarkan pukulan. Gak mungkin ya untuk ayam pukul kepala seekor ayam aduan yang kepalanya diem saat diadu ya. Bahkan sekalipun ayam yang seperti tugu, ayam kontrol itu yang diem, pasti kepalanya itu nggak bisa diem ya. Kecuali mungkin itu Anda punya ayam unik yang kepalanya suka dikasih sama lawan itu. Mangga, yo ini pukul sebelah sini ya. Itu harus cepet-cepet ya, cepet-cepet kita buat tram ayam seperti demikian. Berbeda halnya dengan pukul badan ya, sasaran tembak luas, jadi leluasa gitu, banyak sasaran tembaknya untuk badan. Beda halnya dengan kepala. Oke. Pukul badan, pukul kepala, dilema sekarang musim pakoy apalah. Sebetulnya untuk ayam pukul kepala dan pukul badan ini bisa sama-sama mengalahkan.
Tapi kita di sini memakai logika ya, kita memakai analisis ya, sesuai pengalaman ya saya uji cobakan. Bukan maksud saya di sini untuk Anda harus memilih ayam ini, yang ini jelek, yang ini jelek, yang ini bagus, enggak. Itu sebuah pilihan ya, sesuai selera. Tapi ini hanya untuk berbagi saja ya. Saya di sini sharing ya, yang saya peroleh di lapangan, yang saya temukan di lapangan. Untuk pukul badan dan pukul kepala, coba aja kita misalkan pukul kepala, pukul badan, dikasih pukulan yang sama-sama berat. Misalkan pukulannya itu 20 kilo ya, misalkan pukulan 20 kilo mendarat di kepala Anda, gimana rasanya? Kemudian 20 kilo mendarat di badan Anda, gimana rasanya? Terus untuk beban 20 kilo di kepala, apakah Anda bisa tahan? Apa yang akan Anda rasakan jika tertimpa beban berat 20 kilo di kepala? Apa yang Anda rasakan jika tertimpa beban 20 kilo di badan? Sinilah ya. Kalian juga pasti udah ada gambaran-gambaran ya untuk pukulan badan dan kepala ini. Jadi kalau saya pribadi, efektivitas penyelesaian akhir untuk menumbangkan lawan ada di kepala. Bingung kalian ya? Bingung loh. Karena di kepala banyak saraf ya. Sistem saraf itu kebanyakan di kepala. Pernah Anda lihat ayam pukul badan langsung mati di tempat? Tidak ada. Tapi pukul kepala pernah Anda lihat? Ayam pukul kepala sekali jadi langsung mati di tempat. Itulah untuk perbedaan ayam pukul badan dan kepala. Saya pribadi megang yang kepala ya. Tapi ini bukan artinya kalian harus membeli ayam pukul kepala, merawat ayam pukul kepala karena pukul badan tidak bagus. Enggak begitu ya. Bisa saling mengalahkan, tapi untuk secara umum saja saya uraikan, pukul kepala lebih efektif. Pukul kepala lebih efektif. Dan saya sudah coba. Nah, itu ayam saya, si pukul badan. Untuk urusan menang dan kalah itu tidak ada yang tahu. Masih menjadi misteri. Masih menjadi misteri ya untuk kalah dan menang seekor ayam aduan. Bisa ayam pukul menang mengalahkan ayam kepala, atau sebaliknya ayam pukul kepala bisa mengalahkan ayam si pukul badan. Itu kembali lagi kepada si ayamnya lagi ya. Nah, jadi itu tadi ulasan dari saya untuk penyelesaian akhir pukul badan versus pukul kepala ya. Oke. Anda adalah penonton yang cerdas, saya yakin Anda paham. Tapi jika Anda ada yang ingin ditanyakan, nggak apa-apa, di bawah nanti saya jawab ya. Tanyakan saja di kolom komentar, nanti saya akan jawab atau bikinkan videonya ya. Oke. Semoga bermanfaat. Kita sharing, jika ada yang mau menambahkan boleh juga ya. Oke. Share video ini kepada teman-teman Anda karena ini sangat bermanfaat. Saya tidak akan pelit ilmu, kalian juga jangan pelit ilmu. Kita berbagi di sini. Saya tidak menggurui, kita berbagi ya. Kita berbagi pengalaman ya, supaya menambah ilmu dunia perayaman yang misteri. WhatsApp boy. Semoga bermanfaat. Kukur yuk, salam satu hobi.